Alhamdulillah nih habis pelayanan poli kita langsung IG live. Langsung live ya dok ya, selesai poli langsung live untuk memberikan informasi penting bagi sahabat HI yang ada di rumah. Nah dokter udah siap ya dok untuk membagikan ilmunya kepada sahabat HI tentang anemia zat besi pada anak hari ini. Nah hari ini sahabat HI kita akan mengusung topik anemia zat besi pada anak. Jadi untuk sahabat HI yang ada di manapun Anda berada, silakan disimak baik-baik penjelasan dari Dr. Afis dan silakan dicatat hal-hal yang penting. Dan apabila ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar, disertakan nama dan domisili sahabat HI. Nah, nanti juga ada door prize menarik ya untuk sahabat HI bagi 3 penanya yang beruntung. Nah, mungkin langsung saja ya dok. Oke, Mbak masuk Tian. ke topik hari ini yaitu anemia zat besi pada anak. Nah dok, mungkin sahabat-sahabat HI ini masih banyak yang belum paham tentang anemia zat besi ini dok. Apa sih dok anemia zat besi pada anak itu? Jadi sebenarnya kita balik dulu ke anemianya nih, Tian. Jadi anemia itu sendiri kondisi di mana tubuh itu kadar hemoglobinnya kurang atau biasa kita kenal HB. Atau biasanya kalau orang Jawa bilang gelieng-gelieng, wah darahnya kurang darah. Nah sebenarnya darah yang dimaksud itu kurang HB. Ya, jadi kalau anemia defisiensi besi, nah kurang darah atau hemoglobinnya ini penyebabnya karena kadar besinya yang kurang. Oh gitu. Nah ada gejala apa aja dok yang biasa terlihat pada pasien-pasien yang anemia zat besi itu? Jadi sebelum anak itu menuju ke fase terakhir, jadi fase kalau kita sebut anemia defisiensi besi itu udah yang paling akhir. Jadi anaknya itu benar-benar sudah kekurangan zat besi. Nah sebelum dia kekurangan zat besi, anak ini bisa mengalami kalau sudah sampai kekurangan dia baru terlihat gejala. Tapi kalau belum, baru mau defisiensi, belum yang sampai kekurangan sekali, dia gejalanya suka tidak terlihat. Kalau pada orang dewasa kita kenal 5L ya. Apa Bukan itu dok? lu lagi bukan. Apa Lemah, itu? letih, lesu ya. Oh, iya. Nah, itu 5L. Nah, kalau pada anak kita kenal ya, anak itu dia jauh lebih aktif daripada kita orang dewasa. Bener ya, ibu-ibu kalau di rumah kan biasanya suka kerempongan ya. Kayaknya tenaga kita udah habis, anaknya masih petakilan, masih lari-lari. Nah, jadi kondisi anak yang kurang besi atau kurang anemia itu, kalau anaknya masih aktif kita sulit melihat itu. Ya, nah pada anak yang sudah benar-benar kekurangan dia bisa terlihat tampak pucat, lemas, atau pada anak yang lebih besar loadingnya itu rada lemot. Ya, jadi kurang darah, disuruh mikir berat, matematika dia pusing. Nah, atau banyak ngantuk. Nah, atau kalau anak-anak yang lebih khas itu kita bisa lihat di pemeriksaan fisiknya, Tian. Misal kita lihat kukunya ya, kukunya itu seperti kuku sendok. Kok bisa ya kukunya kayak kuku sendok? Jadi besi itu atau HB itu ya sebenarnya adalah alat yang beredar nih di dalam pembuluh darah kita. Dia fungsinya untuk mengangkut oksigen. Jadi kalau kukunya kita nih oksigen tidak sampai ke arah kuku-kuku kita atau ke arah perifer, kuku itu lama-lama jadi memipih seperti sendok atau kita memang kenalnya sebagai kuku sendok. Itu bisa muncul. Gitu. Nah, ibu cek ya kuku anaknya seperti apa. Nah, momi-momi di rumah cek coba kuku anak-anaknya. Seperti Bentuknya sendok seperti nggak? Sendok tuh kayak ya betul-betul kita kayak cembung melihat gitu ya kuku dok sendok. ya. Terus ada lagi yang anaknya suka memakan sesuatu yang tidak lazim. Wah apa itu dok? Itu sering kita kenal di dunia dokter anak tuh sebagai pika. Jadi misalnya gini ya, tiba-tiba anak ibu kok seneng banget ngeletuk es batu. Waduh. Terus suka ngemil kayak pasir-pasir, iseng. Sebenarnya mereka tidak melakukan itu secara iseng. Karena memang mereka ternyata kekurangan besi itu. Oh, jadi memakan sesuatu yang tidak lazim. tanpa Jadi sadar gitu ya dok atau ya? dia suka ngelutikin rambut nih kayak gini terus dia kletek gitu. Waduh. Itu juga harus mulai waspada, jangan-jangan gitu. Jadi nanti mulai dilihat anaknya ada 5L itu atau susah loading kalau anak yang besar, anak sekolah, atau kuku-kukunya seperti kuku sendok ya, atau itu tadi ada pika memakan sesuatu yang enggak lazim. Nah, momi-momi di rumah harus waspada ya. Silakan cek anak-anaknya. Nah, itu tadi beberapa gejala yang dijelaskan ya, Dok. Nah, terus ini juga
Mungkin ada penyebab-penyebabnya juga ya, Dok? Apa aja sih, Dok, penyebab dari anemia zat besi ini? Nah, karena kita patokannya ada di besi ya, jadi anemia itu penyebabnya salah satunya nih ya, nutrisi yang masuk ya, kita makan besinya itu kurang. Nah, kalau di anak-anak, besi itu kita jangan bayangkan Fe atau iron itu seperti kita literally makan besi gitu ya. Tapi besi itu ada yang sifatnya hem atau non hem. Yang hem itu kadar besi lebih tinggi berada di protein hewani, terutama Oke. daging merah. Nah, kalau daging merah yang kita paling mudah dapat ya sapi. Sapi, hati sapi. Ayam boleh nggak, Dok? Boleh. Ikan boleh. Cuma kalau yang paling tingginya itu sapi. Dan kalau yang dia sifatnya hem atau protein hewani, dia dicerna oleh usus, bioavailability-nya itu lebih mudah, sekitar 10-20%. Dibandingkan apa? Dibandingkan yang non hem. Non hem itu yang dari sayur mayur, kacang-kacangan ya. Cuma kembali lagi nih, anak kecil tuh kan susah sekali makan sayur. Iya, Dok, susah banget. Kalau kayak kita kan mitos kurang zat besi, suruh banyak makan bayam. Dibutuhkan bayam satu mangkok besar. Itu pun bioavailabilitasnya atau diserap oleh tubuhnya sekitar 5%. Jadi biasanya kalau di anak-anak kita sarankan orang tua nutrisinya dipenuhi dulu nih protein hewaninya. Pagi, siang, sore, malam yang dimakan ya inti utamanya ada protein hewani. Ya, begitu. Terus itu dari nutrisi. Nah, yang kedua dari infeksi. Infeksi ini bisa bikin besi yang seharusnya diserap oleh tubuh tapi dia diserap oleh infeksi. Waduh, bahaya juga ya, Dok, Yes, ya? dan ada dua infeksi yang sering nggak kelihatan. Apa itu? Kalau di daerah timur kita masih sering ketemu malaria. Oh. Ya, malaria itu salah satunya bisa bikin anemia. Oh, begitu. Nah, kalau kita di daerah sini nih, walaupun kita nggak ada malaria, kita masih ada satu infeksi yang sering tidak ketahuan, Tian. Apa itu, Dok? Kecacingan. Waduh. Iya, Dok, itu Nah, itu nggak ketahuan. Iya. Nah, karena kecacingan ini sering tidak diketahui, makanya kita ada yang namanya pemberian obat cacing rutin setiap 6 bulan. Nah, itu Bulan boleh. sekali, Yes. Terus tadi udah ya nutrisinya, terus dipakai oleh penyakit infeksi. Nah, yang ketiga penyebabnya ternyata dia membutuhkan besi yang lebih tinggi. Jadi anaknya well aja tapi dia butuh besi yang lebih tinggi. Biasanya yang membutuhkan besi yang lebih tinggi itu kalau bayi lahirnya rendah, nggak sampai 2,5 kilo, bayi lahir prematur. Nah, itu bisa diberikan zat besi duluan supaya dia prosesnya untuk tubuhnya besinya lebih, dia bisa dapat dari luar juga. Oh, gitu. Jadi makanannya, terus infeksi sekitarnya, sama kebutuhan yang berlebih. Itu harus semuanya dilihat nih. Begitu, Tian. Nah, ngomong-ngomong tadi itu kan daging merah itu kan lebih banyak mengandung zat besinya ya, Dok. Sebentar lagi kan kurban ya, Dok ya. Tahu aja dia. Ya, minggu depan, hari Minggu depan insya Allah ya. kurban Dok. Jadi Nah, jadi ngomong-ngomong di rumah betul, dulu. siapkan, jangan langsung disate semuanya. Nah, diolah apa ini, Dok, biasanya? Tergantung usia anak. Oke. Kalau pas MPASI, ibu-ibu jangan segan. MPASI 6 bulan, ya itu sudah mulai. Jangan ragu-ragu untuk bikin blender atau resep sapi. Nah, Nah, biasanya resep sapi itu bisa dimulai dari MPASI di 6 bulan. Biasanya saya minta pasien untuk betul-betul resepnya itu sapi yang di blender ya. oh, Jadi pure bukan sapi gitu ya, Dok. betul, bukan sop-sopan. Oh, Kalau sop-sopan anak-anak rata-rata nggak dimakan sapinya, iya, terus dimakan airnya kuahnya. aja. Jadi Kuahnya kalau aja. di airnya itu buat Bu Dokter yang lihat. Jadi nanti kalau misalnya ada sapi sebentar lagi Idul Adha, boleh dibikin resep sapi. Nah, Seberapa banyak nih anak bisa makan sapi? Kalau dia masih MPASI di 6 bulan atau sampai 9 bulan, itu boleh diblenderkan sapi ya. Boleh sampai 1 on. 1 on tuh banyak loh Bapak Ibu. 1 on itu target 1 hari. oh, 1 on Yes. untuk 1 hari ya, Dok, Yes, ya? atau gampangannya misalnya punya daging sapi sekitar 1 kilo, digiling, boleh di tempat penggilingan, atau kalau mau niat banget giling di blender sendiri juga boleh dichopper. Yang mana yang lebih mudah ya. Nah, itu boleh terus dibagi. Boleh dibagi 10 atau kalau anaknya masih pengenalan boleh dibagi 15 plastik kecil-kecil. Nah, nanti setiap hari dia dibikin secara kukus. Jadi
resep sapi kukus. Dikukus, masukkan, dikasih 100 cc. Airnya sebenarnya nanti tergantung kesukaan anak, tapi 100 cc boleh kaldu, boleh yang anak suka. Jadi mana yang mudah, boleh dikasih bumbu yang anak suka juga. Ya, terus habis itu dikukus 10 sampai 15 menit. Ya, nanti jadinya itu kayak benyek tapi dia isinya sapi semua. Kayak bakso tapi dalam mangkok besar. Itu jauh lebih lembut. Nah, anak biasanya bisa makan itu. Dicampur dengan MPASID yang biasanya. Jadi kalau biasanya makan nasi, campur aja itu dalam nasinya. Ya, dan ingat ya, itu adalah sapi segar, bukan yang misalnya sudah diubah menjadi misal abon kering atau apa. Boleh, tapi membutuhkan jumlah abon kering yang banyak sekali. Kan itu sudah di dry ya. Masa anak kecil suruh langsung makan 250 mg yang kering kan sulit. Biasanya segitu untuk seminggu. Iya. Nah gitu ya ibu-ibu. Jadi ada bayangan ya di rumah kira-kira dari mana aja nih sumbernya. Nah itu tadi penyebab dari anemia defisiensi zat besi ya dok. Nah ada juga dampak-dampak yang terjadi atau dampak-dampak yang bisa mempengaruhi pertumbuhan tumbuh kembang si kecil ya dok. Apa aja sih dok dampaknya pada anemia defisiensi besi ini? Jadi ada suatu penelitian. Nah penelitian itu mengamati bayi-bayi yang 0 sampai 6 bulan itu diteliti. Terus dilihat nih ketika mereka umur 10 tahun yang anemia ketahuan saat itu di terapi. Nah itu diamati ketika anemianya kekurangan besi ini diterapi dengan baik, anaknya itu di umur 10 dia bisa lebih fokus. Secara tingkah laku anaknya itu tidak mudah depresi, tidak mudah marah, mudah bergaul. Karena kalau kita anemia tidak ketahuan biasanya di school age itu bisa membuat anaknya lemah letih lesu, sulit bergaul, dijauhi kawan, atau misal anaknya susah menangkap pelajaran, akhirnya dia minder, mengucilkan diri. Jadi kita coba lihat lagi, banyak faktor kan yang membuat hal seperti itu. Jangan-jangan salah satunya ini anak saya anemia tapi nggak ketahuan. Nah, dan itu ada di masa school age. Ya. Jadi memang harus lebih aware lagi ya dok dari kecil. Betul. Ya, dok. Harus kalau bisa lebih screening ya dok ya. Iya. Nah itu tadi dampaknya ya. Nah ada juga pencegahan dari anemia zat besi ini ya dok. Apa aja itu dok? Jadi sebenarnya gini, pelacakan untuk anemia itu kan masih mahal ya. Jadi kita mau ngecek darahnya, lalu mengecek apusan darah. Jadi kalau di dalam apusan darah dilihat nih sel darah merahnya anak-anak yang anemia itu mikrositik hipokromik. Jadi dia kecil karena dia nggak bisa nangkep hem lebih banyak, nggak bisa mengikat hemnya itu. Terus kecil dan lebih putih. Nah terus si anemia mikrositik hipokromik ini dia bisa juga dicek namanya panel besi. Jadi untuk mengetahui ferritinnya, serum iron, itu untuk mengetahui sebenarnya anak ini storage atau penyimpanan besinya masih oke apa enggak. Ya, jadi karena niatnya pemeriksaan ini masih terbatas dan mahal, biasanya ya ini sulit dilakukan oleh seluruh anak. Ya, bayangkan lebih baik membeli sapi segarnya daripada memeriksakan seperti itu. Iya betul dok. Nah, dan karena angka anemia itu tinggi ya, berdasarkan angka dari dunia, anemia di anak itu 0 sampai 5 tahun itu 36,6%. Bahkan beberapa penelitian 40%-nya loh. Bayangkan 40% itu banyak ya dok, hampir setengahnya ya dok. Kalau ada 10 anak, 4-nya itu bisa anemia. Oh iya. Nah, karena angkanya tinggi, maka IDAI atau Ikatan Dokter Anak Indonesia itu memberikan yang namanya suplementasi, Tian. Ini penting sekali. Jadi suplementasi ini sebelum dia menjadi anemia, nah, karena biasanya anemia nggak ketahuan. Ketahuannya tuh misal anaknya datang berobat atau mondok rawat inap, dicek darahnya, HB-nya kok cuma 8, kok cuma 9. Nah, itu baru orang tuanya aware. Jadi suplementasi besi ini penting pada anak yang sehat, bayi itu boleh dimulai di umur 4 bulan ya. Ibu-ibu di rumah bayi umur 4 bulan sudah boleh diberikan suplementasi besi. Yang ngasih siapa? Dokter anak. Jadi itu harus dikonsultasikan supaya dosisnya nanti bisa tepat. Sampai kapan? Sampai umur 2 tahun. Yes. Kalau lebih dari 2 tahun boleh nggak sih dok? Boleh. Ada lagi rekomendasinya di atas 2 tahun boleh.
tetapi tidak yang setiap hari, Mm-mm. hanya 2 kali dalam seminggu. Nanti ketika anak-anak khususnya wanita ya yang sudah menstruasi itu juga ada Oh, ada ya, pencegahannya. Dok ya? Betul, Mm-mm. ketika mens dia minum tablet tambah darah. Supaya Hmm. apa? Wanita-wanita yang nanti akan menjadi ibu ini disiapkan supaya tidak anemia. Karena ibu yang anemia, bayinya juga ikut Oh, anemia, gitu Tian. ya, Dok ya? Betul, karena Mm-mm. bayi kan menyerap dari makanan si ibu. Oh. Terus Mm-mm. yang tadi bayi sehat umur 4 bulan. Kalau bayinya ternyata lahir cepat atau prematur, Mm-mm. nah itu dikasihnya jauh lebih awal, umur 1 bulan. Oh, boleh gitu ya, Dok ya? Yes, dan itu sudah ada Mm-mm. rekomendasi dari IDAI. Makanya Mm-mm. jangan takut untuk periksa ke dokter anak supaya nanti masalah anemia ini lebih baik dicegah daripada Iya, betul. Daripada mengobati. mengobati ya, Dok ya. Betul. Nah, penanganan-penanganan apa aja sih, Dok, selain yang sebelumnya dokter jelaskan? Misalkan tadi kan ada memberikan dari nutrisi, terus Ya. pengobatan juga gitu, Dok. Nah, pencegahan paling penting lagi jika ini masih bayi ya, Tian, Mm-mm. ASI eksklusif. Wah, Nah, penting banget itu ya, Dok. jadi saat bayi itu lahir, dia itu masih membawa simpanan zat besi dari ibunya. Mm-mm. Nah, nanti umur 2 bulan zat besinya itu masih oke. Dan ingat ya, zat besi yang ada di ASI, dia itu bioavailabilitas atau diserapnya oleh usus dia sampai 50%. Jauh lebih banyak Mm-mm. dibandingkan misal ibunya tidak memberi ASI, dia memberi susu formula, walaupun di situ di kotak susu formula yang tertulis ada zat besi, Mm-mm. tetapi diserap oleh ususnya dia tidak sebanyak ASI atau besi dalam ASI yang diserap. Mm-mm. Nah, nanti ketika sudah 6 bulan, besi dalam ASI itu jumlahnya mulai menurun. Sehingga memang di umur 6 bulan itu harus mulai MPASI. Ya, jadi ASI eksklusif itu penting sekali. Selain dia mencegah kurangan zat besi, ya dia bisa mencegah diare, pneumonia, dan itu semua sudah ada penelitiannya secara dunia. Oh, Ya, iya, jadi Dok. bukan karang-karang lagi. Iya ya, Dok. Nah, Pasti ada itu. sumbernya ya, Dok. Nggak mungkin ngarang-ngarang bebas ya, Dok Betul. ya. Nah, Dok, misalkan nih tadi kan untuk wanita-wanita yang sudah menstruasi itu kan membutuhkan suplemen tambah darah juga ya, Dok, untuk mempersiapkan nantinya kalau hamil itu kan bisa mempengaruhi kepada bayinya gitu ya, Dok ya. Nah, kalau ibu menyusui dengan ibu yang anemia, terus anaknya itu bisa nggak sih, Dok, anemia juga? Kalau ibunya sedang menyusui, selama hamil kan ibunya sudah minum zat besi. Mm-mm. Nah, jadinya bayinya ini sudah terproteksi dari ASI yang ibunya susui. Mm-mm. Kalau dia menyusui secara langsung. Jadi tidak perlu takut. Nah, nanti kalau bayinya umur 4 bulan walaupun dia menyusui secara eksklusif, berikan tambahan suplementasi besi. Jadi tidak perlu takut juga datang ke dokter anak nanti menanyakan tentang suplementasi besi. Karena memang suplementasi ini tidak semua orang mau memberikan. Jadinya akhirnya pasien itu ketahuannya kalau sudah umur 1 tahun, 2 tahun dia pas sakit, ketahuan kok HB-nya cuma nggak nyampe 10 gitu. Padahal untuk rentang anak-anak 0 sampai 5 tahun dia HB yang baik adalah di atas 11. Terus kalau anak yang lebih besar dia HB-nya jauh lebih tinggi lagi di atas 11,5 ya. Nah, Dok, biasanya kan ada pemeriksaan cek darah juga gitu ya, Dok. Perlu nggak sih si anaknya ini dicek darahnya secara berkala atau setiap berapa bulan sekali nih biar tahu HB-nya si anaknya tuh normal apa enggak gitu? Kalau anaknya sehat-sehat aja, kita berikan yang namanya suplementasi yang tadi ya, namanya pencegahan. Kalau anaknya ada bergejala, misalnya anaknya datang nih, udah umur 1 tahun, ada semua gejala itu, kukunya sampai kuku sendok, pika, sukanya nyamil yang nggak bener. Nah, itu kita cek labnya. Misalnya HB-nya 8, nah itu kita kasihkan suplemen dosis terapi. Jadi dosisnya suplementasi dengan dosis terapi itu beda, Tian. Nah, nanti kalau sudah dikasihkan dosis terapi besi, kita monitor nih 1 bulan. Kenaikan yang diharapkan adalah 1. Jadi misalnya HB-nya tadinya 8 jadi 9 dalam 1 bulannya.
begitu. Ada kenaikan yang signifikan gitu ya, Dok ya. Betul. Dan itu pun juga selain tambahan besi, dia harus memperbaiki pola makan biasanya. Pola makan yang tadi yang dokter jelaskan ya, seperti daging gitu ya, Dok ya, sayur. Nanti kalau dia sudah membaik ininya ya, defisiensi besinya, biasanya anaknya sudah tidak mencamil hal-hal yang aneh-aneh lagi, nggak ngeletuk es batu, nggak makan rambut atau gulung-gulung pasir. Iya, Dok. Itu ada loh. Ada ya, Dok ya. Ada. Jadi kadang itu bahaya juga ya, Dok, kalau sampai masuk ke pencernaan ya, Dok ya. Iya, literally itu masuk sih. Oke, mungkin ada pertanyaan dari sahabat HI. Wah, ini pertanyaan di belakang layarnya sudah sangat banyak. Di belakang layar ya, iya, sahabat HI sudah mempersiapkan nih. Nah, Dok, ada yang mau dikasih semangat nih dari dokter, namanya anak Agista. Saya bacakan aja ya, Dok ya. Dok, kasih semangat karena anak saya Agista kena TB dan salah satu pasien dari dokter Afis. Iya, kayaknya tadi baru ketemu di Poli. Nah. Semoga Mama Agista lagi dengerin. Semangat ya. Jadi mama-mama di rumah nggak usah takut. Anak itu harus dilacak. Jadi percaya sama feeling mama. Kadang gini, feeling orang tua tuh keren loh, hebat loh. Misalnya orang tua ngerasa ini anak saya nggak baik-baik aja nih, Dok, ada something wrong. Nah, itu dilacak. Pergi ke dokter anak, nanti akan dilacak. Kalau misal ketahuan ada sakit, segera diobatin. Jadi semua penyakit kan ada obatnya. Yang susah adalah melacak penyakitnya. Nah, itu yang PR banget ya. Jadi semangat Agista. Semangat Agista. Terus masuk ke pertanyaan yang kedua ya, Dok. Nah, ini dari Anggit Nasika. Bayi 4 bulan, ASI eksklusif, terus sudah konsumsi zat besi dan D3 setiap hari, tapi bobotnya masih seret naiknya. Gimana nih, Dok? Itu nggak ada keterangan berat badan ya. Oh iya. Jadi kalau 4 bulan ASI eksklusif, vitamin D sudah oke berikan. Terus zat besi rutin juga sudah oke untuk suplementasi. Nah, kalau kenaikan berat badannya belum, padahal dia udah ASI eksklusif, periksa bawah lidahnya. Jangan-jangan ada selaput tali lidah atau tangkai yang tidak terlihat. Ya, jadinya dia ketika nenen dia membutuhkan effort yang lebih. Misalnya ya, kalau bayi biasa nenen setengah jam dia sudah bisa tenang, terus kenaikan beratnya oke. Tapi kalau ada tangkai atau tali lidah, kadang dia membutuhkan waktu lebih. Jadi ngenyot terus. Lama sekali, ya, bisa sampai 1 jam. Tapi ya itu tadi nggak naik-naik. Nah, itu harus periksa ke dokter anak. Nanti akan dicek, terus akan dilihat kalau beratnya mepet sekali sampai di gizi kurang dan segala macam, biasanya bisa dimulai yang namanya MPASI dini. Nanti dilihat juga, karena MPASI dini itu biasanya anaknya akan dilatih didudukan, dia sudah sanggup belum di posisi tripod itu. Jadi untuk Anggit jangan takut, periksa ke dokter anak terdekatnya ya, supaya bisa ketahuan mumpung masih 4 bulan ya. Karena faktornya banyak sekali. Misal si bayi itu ternyata dia ketularan flek paru, dia juga bisa seperti itu. Oh, bisa juga ya, Dok, karena bikin berat badannya betul, susah naik ya, Dok ya. Karena kita juga ada pasien yang ternyata setelah dilacak IUEO ketahuannya flek paru saat bayi, itu juga ada. Kalau MPASI dini itu biasanya dimulai dari usia berapa, Dok? Boleh di usia 4 bulan, tapi MPASI dini dia harus periksa dulu ke dokter anak. Jadi yang membutuhkan MPASI dini itu kan syaratnya ada banyak ya. Salah satunya adalah BB tidak terkejar dengan sudah mengeliminasi banyak hal ini tadi. Ya, gitu. Jadi memang harus diperiksakan supaya ketahuan. Terus nanti kita biasanya melihat juga posisi meneteknya seperti apa. Terus lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, Dok, dari Dani Febri. Apakah anak makan es krim setiap hari bisa anemia, Dok? Kalau dia cuma es krim aja nggak makan protein hewani bisa. Ya kan, itu karena kan pertanyaannya hanya es krim saja, dia tidak menyebutkan yang makanan lain-lain ya. Dan jangan salah loh, anak gendut itu juga bisa anemia. Oh iya, Dok. Yes. Karena gini, ketika berat badan kita berlebih, kita itu sel-sel secara dalam itu lebih gampang untuk terjadi inflamatori atau peradangan. Jadi kadang nangkep besinya jadi lebih sulit, makanya jadi lebih mudah anemia. Cuma tidak terlihat karena anaknya cabi-cabi aja, aktif-aktif aja. Yes. Jadi nanti yang anak es krim ini nggak usah takut, dilacak aja. Kalau usianya tadi nggak ada usianya ya. Iya, Dok. Kalau usianya masih di rentang
4 bulan sampai 2 tahun berikan aja suplementasi besi, nggak usah takut. Oke, pertanyaan selanjutnya dari @ivapetsi. Untuk pemberian suplemen pada anak umur 3 dan 6 tahun, apakah boleh beli bebas di apoteker, Dok? Sebaiknya kalau masih di umur itu periksakan dulu aja supaya nanti bisa dilihat berat badan, tinggi badan. Kita akan plotkan dia normal atau enggak, itu satu. Terus yang kedua, dosisnya itu biasanya akan kita hitungkan lagi karena dosis suplementasi biasanya 2 sampai 4 mg per kilogram berat badan. Biasanya kita mulai di dosis terendah di 2 mg per kilogram berat badan. Begitu. Jadi ada baiknya periksakan dulu, ya, nanti setelah itu kan dia akan rutin tuh minum besinya. Cuma ya itu tadi kalau di atas 2 tahun tidak setiap hari. Oke, Ya. kalau di atas 2 tahun biasanya berapa kali minum, Dok? Cukup 2 kali dalam seminggu. Jadi kita ambil hari yang mudah diingat. Biasanya hari puasa Senin Kamis. Senin Kamis. Karena kalau selain hari itu sepertinya Susah ya, Dok, diingat lebih ya, susah. Dok. Oke, pertanyaan selanjutnya. Oh, untuk yang tadi nih, Dok, dari @anggitnasika, berat badannya 6,2, Dok. Itu biasanya kita lihat tren ya. Jadi 6,2 dari sebelumnya berapa, terus bayinya perempuan apa laki-laki, terus panjangnya juga diukur. Jadi memang harus ada pengukuran-pengukuran yang lebih lengkap lagi ya, Dok. Selain Ya. berat badan, ada panjang badan, Ya, gitu betul. ya, Dok. Karena kalau hanya melihat dari BB 6,2 untuk bayi di 4 bulan itu masih terlihat normal. Kalau hanya berat badan loh ya, tapi kita kan mau melihat tren. Misalnya bulan yang kemarin dia misalnya 6, sekarang 6,2. Nah, itu kan kita melihat tren. Iya. Betul. Terus kalau untuk bayi 1, 2, 3 bulan pertama itu kenaikannya memang maksimal. Biasanya minimal 7 on. Jadi rata-rata sih 1 kilo. Terus nanti ketika umurnya 3, 4, 6 itu sudah jauh lebih rendah, biasanya hanya sekitar 300 sampai 500. Jadi sudah berkurang. Jadi kalau kita membandingkannya bayi baru lahir dia naiknya sekilo terus sekarang 4 bulan naiknya misalnya nggak nyampe sekilo, ya memang demikian. Jadi nanti kita lihat tren ya. Nanti untuk Mbak Anggit ini aja periksa ke dokter anak terdekat. Terus selanjutnya dari @amber_red. Nah, Dok, rekomendasi vitamin D dan zat besi untuk anak usia 2 tahun itu apa, Dok? Ini 2 tahun pas ya. Iya, mungkin Karena kan 2 tahun pas keterangannya ya. Zat besi itu mereknya banyak sekali. Tapi hampir semua merek besi ya, dia itu warnanya hitam. Ya, hampir kebanyakan hitam atau kehitam-hitaman lah, merah pekat. Ya, dan secara bau hampir semua baunya itu menyengat. Jadi biasanya saya bilang sama pasien, nanti lihat amati anaknya suka yang mana obatnya. Oh iya. Terus karena warnanya hitam pekat, baunya menyengat, kadang anak itu tidak suka flavornya. Jadi mungkin muguk-muguk atau ada yang gumoh, itu ada. Jadi biasanya itu seperti itu. Terus yang kebiasaan lainnya adalah ketika dia BAB, warna nya itu bisa menyerupai dengan warna besi yang dia minum. Oh iya, jadi nggak usah takut ya, Dok, Ya. kalau Jadi BAB-nya. merek ada banyak, apapun boleh dipakai, yang penting dosisnya. Terus vitamin D. Vitamin D untuk anak dosis suplementasinya 400 international unit. Anak bayi juga segitu, anak lebih besar juga segitu. Ya, Sama jadi ya, Dok. nggak perlu khawatir. Nah, itu kalau mau dikasih setiap hari jauh lebih baik. Misalnya mau dimulai saat bayi, boleh nggak, Dok? Boleh aja kalau ada barangnya. Ya, jadi nggak perlu takut. Itu sudah ada rekomendasinya juga di Ikatan Dokter Anak Indonesia. Ya, jadi nggak perlu worry ya. Iya, yang penting kalau worry langsung aja konsultasi ke dokter Afis ya, kalau untuk domisili-domisili yang terdekat. Tapi biasanya juga pasien-pasien yang jauh Ya. pada ketemu dokter Afis juga ya, Dok ya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, Sepertinya masih banyak pertanyaannya. Dok, kalau ibunya pilek, pasti anaknya ikut pilek. Apakah boleh ibu menyusui minum obat pilek? Oke, kalau ibunya lagi menyusui dan dia pilek, kalau bisa nih ya, malah jangan stop menyusui. Jadi kalau ibunya lagi sakit, demam, pilek, atau sampai batuk, malah di situ tuh ASI-nya lagi mengandung antibodi untuk melawan itu. Netein saja jauh lebih banyak. Cuma kalau ibunya mau minum obat dan dia masih menyusui, biasanya kita konselor laktasi, kita bilang ke ibunya hindari obat-obatan yang berpseudoephedrine karena bisa bikin tiba-tiba kok ASI-nya seret. Nah, seperti itu.
Jadi minum obat alamiah boleh atau obat yang medis tapi menghindari yang kandungannya ada pseudoephedrine. Terus bayinya supaya tidak ketularan seperti apa, dia netek aja jauh lebih sering. Boleh dikasih balsem khusus untuk membuat bayinya lebih rileks. Ya, jadi nggak usah takut. Oke, pertanyaan selanjutnya dari @irmastia. Vitamin untuk memperlancar ASI apa ya dok? Udah banyak ASI booster tapi ASI masih sedikit. Oke, Mbak Irma, ini kita nggak tahu bayinya umur berapa ya. Tapi gini, prinsipnya ASI itu dia akan keluar atau terproduce terus kalau bayinya menetek langsung di payudara. Jadi misalnya minum ASI booster segala macam, oke boleh. Tapi yaitu bayi dia harus ngenyot ke payudara. Kalau ASInya hanya dipompa, terus bayinya pakai dot, dia tidak menghisap langsung ke payudara, itu lama-kelamaan produksi ASI bisa turun. Karena yaitu respon yang paling baik untuk payudara adalah alamiahnya bayi menetek langsung ke ya. payudara. Jadi mau sedikit mau banyak tetap harus ditetek ya dok ya. Nah terus nanti biasanya kalau misalnya ada kenaikan badan yang seret atau segala macam, coba periksakan ya supaya bisa dilihat apa posisi meneteknya atau apa. Jadi bukan hanya ASI booster tapi biasanya ada banyak hal lain yang tidak ketahuan. Periksa aja biar bisa ketahuan dilacak apa ya. Gitu ya. Selanjutnya, asupan alami untuk mencegah anemia apa ya dok? Nah, kalau untuk alamiahnya di anak-anak adalah protein hewani. Ya. Terus, kalau misalnya masih bisa di umur yang dapat suplementasi besi bisa dikasih. Nah, terus zat besi itu ternyata ketika dia sampai perut ya, dia ada faktor-faktor yang bisa memperkuat penyerapan, ada faktor-faktor yang bisa melemahkan penyerapan besi. Jadi gini, kalau pasiennya masih minum kopi atau teh, kan anak kecil biasanya teh, apalagi sekarang lagi ngetren teh enak. Iya tuh dok. Kalau kopi biasanya anak yang lebih besar. Nah itu minum bareng sama zat besi atau makan yang berzat besi, dia terserapnya tidak maksimal. Nah supaya dia maksimal biasanya vitamin C yang ditambahkan. Atau kalau mencari makanan buah-buahan yang vitamin C-nya jauh lebih banyak, diminum bersama besi itu oke. Ya. Udah nggak kerasa nih ya dok, udah di ngobrolnya acara seru banget ya dok. Alhamdulillah, terima kasih kepada dokter Afis. Sebenarnya di ujung sana pertanyaannya masih banyak ya. Mohon maaf ibu-ibu, mama-mama di rumah, bukan kami tidak ingin menjawab seluruhnya, hanya saja memang terbatasan waktu ya Tian. Kita harus kembali ke ruang praktek. Masih ada pasien yang menunggu. Terima kasih untuk Tian hari ini, untuk ibu-ibu juga di rumah, semangat terus ya, supaya ibu yang sehat, anaknya ikut sehat. Amin. Jadi ibunya sehat jasmani dan rohani ya, biar anaknya ikut sehat. Iya. Terima kasih kepada dokter Afis yang sudah menyempatkan waktunya dan memberikan kesempatan untuk berbagi ilmu kepada sahabat-sahabat HI yang ada di rumah. Semoga menjadi amal jariah dokter ya dok. Amin. Allahumma amin. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat HI yang sudah bergabung di acara Bincang Sehat pada hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat dan dapat menumbuhkan kesadaran kepada sahabat-sahabat HI tentang anemia zat besi dan lebih aware lagi tentang perkembangan si anak ya. Saya ucapkan terima kasih juga kepada tim sahabat HI yang sudah menyiapkan live hari ini ya dok. Iya, sungguh betul sangat sekali. effort. Kita menerima masukan-masukan dan kalau mama-mama di rumah pengen ada materi yang dibahas lagi, DM aja ke Instagram. Oke. Sampai jumpa di acara Bincang Sehat selanjutnya. Rumah Sakit Umum Harapan Ibu Purbalingga, sahabat kesehatan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cayo. Dadah.